Matahari sore meredup di balik pepohonan hutan yang mengelilingi desa Sukamulia. Cahaya keemasan membias di atas hamparan sawah, menciptakan bayangan panjang dari para petani yang tengah bersiap pulang. Di ujung desa, seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun bernama Raffi tengah bermain seorang diri di pinggiran hutan. Ia memungut ranting dan batu kecil, menggambar sesuatu di tanah dengan riang. "Raffi, jangan jauh-jauh ke hutan, nanti kesasar," teriak ibunya dari depan rumah panggung mereka. "Iya, Bu," sahut Raffi tanpa menoleh, tetap asyik dengan permainannya. Namun, langit mulai berubah jingga kemerahan, menandakan matahari semakin tenggelam. Para warga yang masih berada di ladang mulai bergegas kembali ke rumah masing-masing. Suara jangkrik menggantikan celoteh burung, pertanda senja segera berakhir. Tak ada yang menyadari, Raffi sudah tak lagi terdengar. Sang ibu keluar rumah lagi, matanya menyapu halaman dan jalan tanah di depan rumah mereka. "Raffi," panggilnya, suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Ia melangkah cepat ke arah tempat Raffi tadi bermain, tapi hanya menemukan ranting yang digunakan anaknya untuk menggambar. Panik mulai merayapi dadanya. Biasanya, jika dipanggil, Raffi akan segera berlari kembali sambil tertawa, meminta waktu tambahan untuk bermain. Tapi kali ini, hanya keheningan yang menyambutnya. "Pak, Pak." Raffi nggak ada. Serunya memanggil suaminya, Pak Rahmat, yang baru saja pulang dari sawah. Tanpa membuang waktu, Pak Rahmat bersama beberapa warga langsung menyisir sekitar rumah, memanggil-manggil nama Raffi. "Raffi, Raffi, pulang, Nak." Namun yang terdengar hanya angin yang berbisik di antara dedaunan. Mereka masuk ke tepi hutan, mencari di balik semak-semak, di sekitar pohon besar tempat anak-anak sering bermain. Tetap tidak ada tanda-tanda Raffi. Seorang warga tua, Pak Samad, berdiri diam di dekat pohon beringin besar di batas desa. Wajahnya tampak tegang, pandangannya mengarah ke dalam kegelapan hutan. "Kita harus hati-hati," katanya dengan suara rendah. "Jangan sampai kita melanggar batas." "Batas apa, Pak?" tanya Pak Rahmat dengan cemas. Pak Samad menghela napas. "Dulu, pernah ada anak yang hilang di sekitar sini juga. Dicari berhari-hari, tapi tak pernah ditemukan. Kata orang-orang tua dulu, ada dunia lain di dalam hutan ini. Dunia bunian." Suasana semakin mencekam. Beberapa orang yang mendengar perkataan Pak Samad mulai merasa takut. Legenda tentang kaum bunian bukan hal asing bagi warga desa. Mereka adalah makhluk tak kasat mata yang dikatakan hidup berdampingan dengan manusia. Kadang baik, kadang juga iseng, dan seringkali mereka mengambil manusia ke dunia mereka. "Jadi, maksud Pak Samad, Raffi dibawa mereka?" Suara seorang wanita terdengar gemetar. Pak Samad tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seolah berat untuk mengakui kenyataan itu. Pak Rahmat menolak percaya begitu saja. "Tidak, kita harus terus mencari. Dia pasti ada di sekitar sini." Ia berlari lebih jauh ke dalam hutan, memanggil-manggil nama anaknya. Namun, semakin mereka mencari, semakin hutan terasa sunyi. Seakan-akan suara mereka terhisap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Salah satu warga, Pak Iwan, tiba-tiba terhenti. "Tunggu, aku merasa ada yang aneh." Yang lain menoleh ke arahnya. "Apa maksudmu?" Pak Iwan menunjuk ke tanah. "Lihat ini, ada jejak kaki kecil di sini." Semua orang mendekat.
Jejak kaki kecil itu terlihat jelas di tanah basah, mengarah semakin dalam ke dalam hutan. Namun, yang membuat bulu kuduk mereka meremang adalah jejak itu tiba-tiba berhenti di satu titik. Tidak ada jejak kembali. Tidak ada tanda-tanda langkah berikutnya. Seolah Raffi menghilang begitu saja di tempat itu. Beberapa warga saling berpandangan dengan ngeri. Astagfirullah. Ini tidak masuk akal. Pak Rahmat menelan ludah, hatinya terasa semakin berat. Raffi, di mana kamu, nak? Suaranya hampir berbisik. Sementara itu, sang ibu hanya bisa menangis, berlutut di tanah sambil berdoa, berharap anaknya segera kembali. Namun, malam semakin larut, dan Raffi tetap tidak ditemukan. Mereka kembali ke desa dengan perasaan berat. Namun satu hal yang mereka semua tahu, jika benar Raffi dibawa oleh kaum Bunian, maka ia hanya akan kembali jika mereka mengizinkannya. Suasana desa Sukamulia berubah kelam setelah hilangnya Raffi. Tak ada lagi suara anak-anak bermain di sore hari. Tak ada lagi ibu-ibu berkumpul di beranda rumah sambil bercakap-cakap. Semua terasa hening, seolah desa ini ditelan kecemasan yang tak kasat mata. Di rumah panggung sederhana milik keluarga Raffi, sang ibu, Bu Siti, belum berhenti menangis. Sudah 2 hari 2 malam berlalu, dan anaknya masih belum ditemukan. Ia duduk di sudut kamar, memeluk baju kecil milik Raffi yang masih berbau tubuh anaknya. "Raffi, nak, pulanglah. Ibu mohon," rintihnya. Pak Rahmat hanya bisa duduk diam di ruang tamu, menatap kosong keluar rumah. Matanya merah, kurang tidur dan terlalu sering menahan emosi. Setiap malam, ia masih keluar ke tepi hutan, memanggil nama anaknya, berharap Raffi tiba-tiba muncul dari kegelapan. Tapi setiap kali pulang, yang ia bawa hanyalah kehampaan. Hingga akhirnya, pada malam ketiga, seorang lelaki tua datang mengetuk pintu rumah mereka. Ia adalah Pak Hasan, dukun kampung yang dikenal memiliki ilmu spiritual. Warga yang lain juga ikut datang, berharap ada harapan untuk menemukan Raffi. Pak Hasan duduk bersila di tengah ruangan, menatap kedua orang tua yang putus asa itu dengan sorot mata penuh pengertian. "Aku sudah mendengar semuanya," katanya pelan. "Dan aku percaya, Raffi tidak hilang karena tersesat. Ia dibawa oleh mereka." Kata-kata itu menusuk dada Bu Siti. Ia sudah menduga hal ini, tapi mendengarnya dari mulut Pak Hasan membuatnya semakin gemetar. "Mereka, kaum Bunian," suaranya bergetar. Pak Hasan mengangguk. "Malam itu, aku bermimpi. Seorang perempuan berbaju putih datang kepadaku. Wajahnya tidak jelas, tapi suaranya lembut. Ia berkata bahwa Raffi masih ada, tapi berada di tempat yang tak bisa kita jangkau." Pak Rahmat mengepalkan tangannya. "Apa yang bisa kita lakukan?" tanyanya, nyaris putus asa. Pak Hasan menarik napas dalam. "Ada cara, tapi kita harus melakukan ritual pemanggilan. Kita harus meminta izin kepada mereka, berharap mereka bersedia mengembalikan Raffi." Malam itu juga, warga desa berkumpul di tepi hutan, membawa sesajen yang disiapkan oleh Pak Hasan. Nasi kuning, kemenyan, dan beberapa helai pakaian Raffi diletakkan di atas tikar pandan. Api dupa dinyalakan, asapnya naik ke udara, menari-nari dalam gelapnya malam. Pak Hasan mulai melantunkan mantra. Suaranya berat dan bergetar, seakan sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Hutan terasa semakin sunyi. Angin yang semula berembus perlahan kini berhenti, seakan seluruh alam menahan napas. Lalu, terdengar suara samar. Suara itu bukan berasal dari warga yang hadir. Itu suara tawa kecil, sayup-sayup, datang dari dalam hutan.
Beberapa orang menoleh ke arah pepohonan, namun tak ada yang berani melangkah mendekat. Bu Siti menggenggam tangan suaminya erat-erat, tubuhnya bergetar. "Raffi, itu suara Raffi," bisiknya, matanya berkaca-kaca. Pak Hasan membuka mata, wajahnya tegang. Ia mengambil pakaian Raffi yang diletakkan di atas sesajen, lalu meletakkannya ke tanah, tepat di depan api dupa. "Kembalikan dia. Izinkan dia pulang," katanya lirih, seakan berbicara kepada sesuatu yang tak terlihat. Mendadak, api dupa berkobar lebih besar. Angin kencang berembus dari dalam hutan, menerbangkan dedaunan kering ke udara. Beberapa warga mundur ketakutan, ada yang membaca doa dalam hati. Lalu, semuanya kembali hening. Pak Hasan membuka matanya. Ia menarik napas panjang, lalu menoleh kepada Pak Rahmat dan Bu Siti. "Sudah, sekarang kita hanya bisa menunggu." Bu Siti ingin bertanya, tapi sebelum ia sempat membuka mulut, Pak Hasan sudah bangkit dan berjalan meninggalkan tempat itu. Warga yang lain pun mulai bubar, kembali ke rumah masing-masing. Malam itu, Bu Siti tidur dengan gelisah. Ia bermimpi sesuatu, atau mungkin bukan mimpi. Dalam penglihatannya, ia berdiri di tengah kabut. Di hadapannya, ada seorang perempuan berpakaian putih, sama seperti yang digambarkan Pak Hasan. Wajahnya samar, tapi matanya tajam menatapnya. "Kami tidak menculiknya." Suara perempuan itu terdengar lembut, tetapi penuh misteri. Bu Siti menelan ludah. Lalu kenapa Raffi belum kembali? Perempuan itu tersenyum tipis. "Ia datang sendiri, dan ia bahagia di sini." Bu Siti menggeleng dengan air mata mengalir di pipinya. "Tapi dia anakku, tolong kembalikan dia." Perempuan itu menatapnya lama. Lalu ia berkata pelan, "Saat waktunya tiba, ia akan kembali. Tapi ingat, bukan lagi sebagai anak kecil yang kau kenal." Seketika, Bu Siti terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat. Dan di luar rumah, terdengar suara langkah kaki pelan, seolah seseorang baru saja kembali dari perjalanan panjang. Sudah 7 tahun berlalu sejak Raffi menghilang. Desa Sukamulia perlahan kembali seperti sedia kala. Meski kenangan akan bocah kecil itu tetap membekas di hati setiap warga. Bu Siti masih sering duduk di beranda rumahnya, menatap ke arah hutan dengan mata kosong, berharap suatu keajaiban terjadi. Namun, semakin waktu berlalu, semakin kecil harapan itu. Pak Rahmat, meski hatinya hancur, mencoba menerima kenyataan. Ia menanam lebih banyak padi, bekerja lebih keras, dan tak lagi membicarakan anaknya. "Kalau terus meratap, kita tidak akan bisa melanjutkan hidup," katanya pada istrinya, meski ia sendiri tahu, di dalam hatinya, ia pun masih menunggu. Namun, pada suatu malam yang gelap, ketika bulan hanya tampak seperti sabit tipis di langit, sesuatu terjadi. Seorang pemuda muncul di tepi hutan. Ia berjalan perlahan di atas jalan tanah yang menuju desa, mengenakan pakaian yang tampak terlalu kecil untuk tubuhnya. Rambutnya hitam pekat, matanya kosong, dan wajahnya pucat diterangi sinar bulan. Warga yang masih terjaga malam itu melihatnya pertama kali. Pak Iwan, yang baru saja pulang dari ladang, hampir menjatuhkan karung di pundaknya ketika melihat sosok itu berdiri di depan gapura desa. "Allahu Akbar. Siapa itu?" bisiknya, merinding. Ia mendekat perlahan, mengamati wajah pemuda itu. Lalu, matanya melebar. "Raffi?" Suara Pak Iwan menarik perhatian warga lainnya. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Orang-orang keluar dengan tatapan bingung dan terkejut. Satu persatu mereka mengenali wajah pemuda itu.
wajah yang mirip dengan bocah yang hilang 7 tahun lalu. Pak Rahmat dan Bu Siti, yang mendengar kegaduhan, bergegas keluar rumah. Saat mata mereka melihat pemuda itu, jantung mereka serasa berhenti berdetak. "Raffi?" Suara Bu Siti bergetar. Air matanya langsung mengalir. Pemuda itu menatapnya lama. Kemudian, dengan suara yang dingin dan datar, ia berkata, "Ibu, aku pulang." Bu Siti berlari dan memeluknya erat, menangis terseduh-seduh. Pak Rahmat, yang selama ini berusaha tegar, kini tak kuasa menahan tangis. Ia merengkuh anaknya, memeluknya seolah tak ingin melepaskannya lagi. Warga yang menyaksikan adegan itu terdiam dalam keterkejutan dan kebingungan. Sebab, meskipun pemuda itu adalah Raffi, ada sesuatu yang aneh. Ia seharusnya masih berusia 14 tahun, tapi wajah dan tubuhnya tampak lebih dewasa, seperti seorang pemuda berusia 20 tahun. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya. Dulu, mata Raffi penuh dengan cahaya anak-anak, ceria dan polos. Kini, matanya kosong, dalam, dan gelap, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dipahami manusia biasa. Malam yang aneh. Warga mulai berkumpul di rumah Pak Rahmat untuk menyambut kepulangan Raffi. Mereka membawa makanan dan menanyakan berbagai pertanyaan. "Kemana saja kamu selama ini, Nak?" tanya Pak Iwan. "Aku, di suatu tempat," jawab Raffi singkat. "Apa maksudmu? Bagaimana kamu bisa kembali?" desak warga lain. Raffi menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum tipis. "Aku selalu ada di sini. Hanya saja kalian tidak bisa melihatku." Warga terdiam. Beberapa dari mereka saling berpandangan dengan ngeri. Pak Hasan, dukun kampung yang dulu memimpin ritual pemanggilan 7 tahun lalu, hanya duduk diam di sudut ruangan, mengamati pemuda itu dengan tatapan penuh selidik. Bu Siti masih tidak peduli dengan keanehan itu. Baginya, yang terpenting adalah anaknya telah kembali. Ia segera menyajikan makanan kesukaan Raffi, nasi hangat dengan ikan bakar dan sambal terasi. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat piring makanan diletakkan di hadapan Raffi, pemuda itu menatapnya lama, lalu berkata, "Aku sudah tidak makan makanan seperti ini." Semua orang terdiam. Pak Rahmat mencoba tersenyum, meski hatinya mulai tidak tenang. "Maksudmu apa, Nak? Ini makanan yang dulu kamu suka." Raffi tersenyum, tapi senyumannya terlalu datar, terlalu asing. "Aku sekarang berbeda, Ayah. Banyak hal yang sudah berubah." Lalu, tanpa menyentuh makanan itu, ia berdiri dan berkata, "Aku lelah. Aku ingin tidur." Bu Siti segera mengantarnya ke kamar, membantunya berbaring, dan menyelimuti tubuhnya seperti dulu saat ia masih kecil. Namun, saat ia hendak mematikan lampu, Raffi menatapnya dan berkata dengan suara lembut, "Ibu, jika malam nanti ibu mendengar suara-suara, jangan keluar kamar." Bu Siti mengerutkan kening. "Suara apa, Nak?" Raffi hanya tersenyum. "Jangan keluar, apapun yang terjadi." Bu Siti merinding, tapi ia tidak bertanya lagi. Ia hanya mencium kening anaknya dan keluar dari kamar. Namun, malam itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bisikan di malam hari. Saat tengah malam tiba, seluruh desa diliputi keheningan yang mencekam. Angin berhenti berembus, dan udara terasa berat. Di rumah Pak Rahmat, Bu Siti yang terbangun mendengar sesuatu dari luar kamar. Suara bisikan. Suaranya pelan, samar, seperti berasal dari banyak orang. Mereka berbicara dalam bahasa yang aneh, tidak seperti bahasa manusia. Bu Siti menahan napas.
Teringat pesan Raffi, ia menutup matanya erat-erat, berusaha tidak memperdulikan suara itu. Namun, rasa penasaran menguasainya. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekati jendela dan mengintip keluar. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di halaman rumah, di bawah cahaya bulan redup, beberapa sosok tinggi berdiri melingkari rumah. Mereka berbadan ramping, kulit mereka pucat keperakan, dan mata mereka hitam legam tanpa bola mata. Mereka berdiri diam, menghadap rumah, seolah sedang menunggu sesuatu. Lalu, salah satu dari mereka menoleh ke arah jendela. Mata hitamnya menatap langsung ke mata Bu Siti. Bu Siti langsung mundur, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar, tangannya mencengkeram dadanya yang terasa sesak. Kemudian, di dalam rumah, terdengar suara langkah kaki. Langkah itu datang dari kamar Raffi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Siti merasa bahwa anak yang kembali ke rumahnya bukan lagi anaknya yang dulu. Malam itu, Bu Siti tidak bisa tidur. Jantungnya masih berdegup kencang setelah melihat sosok-sosok tinggi berkulit pucat berdiri di halaman rumahnya. Sosok itu bukan manusia, tapi mereka juga bukan makhluk yang ia kenal. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya halusinasinya. Bahwa rasa rindunya pada Raffi terlalu dalam hingga pikirannya mulai mempermainkannya. Tapi, suara langkah kaki yang terdengar dari kamar Raffi membuat pikirannya kembali waspada. Perlahan, ia membalikkan badan, menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. Cahaya bulan mengintip dari celahnya, menyoroti lantai kayu yang berderit pelan seiring langkah kaki yang bergerak ke arah ruang tamu. Raffi? Atau sesuatu yang lain? Bu Siti menahan napas. Ia ingin membangunkan Pak Rahmat, tapi takut suara gerakannya justru akan menarik perhatian. Dengan sangat hati-hati, ia mendekati pintu kamar, mengintip keluar. Di sana, di tengah ruang tamu yang temaram, Raffi berdiri diam. Bukan, ia tidak hanya berdiri diam, ia berbisik. Suara bisikan itu lirih, seperti aliran angin, namun jelas bukan berasal dari satu orang. Seolah ada banyak suara berbicara bersamaan, tapi hanya satu mulut yang bergerak. Bu Siti menelan ludah, bulu kuduknya meremang. Raffi, atau siapapun yang ada di dalam tubuh anaknya, sedang berbicara dengan sesuatu. Tiba-tiba, ia berhenti. Dan dalam sekejap, Raffi menoleh ke arah Bu Siti. Matanya, yang seharusnya memiliki sorot kehidupan, kini benar-benar hitam legam, seolah tidak ada jiwa di dalamnya. Ibu, suaranya datar, kenapa mengintip? Jantung Bu Siti hampir berhenti berdetak. Ia membeku di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi yang lebih menakutkan adalah ekspresi Raffi. Ia tersenyum, tapi senyumannya terlalu tenang, terlalu hampa. Seolah ada sesuatu yang mengamatinya dari dalam tubuh anaknya. Ritual Pak Hasan. Keesokan harinya, Bu Siti tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia ingin menceritakan semuanya pada Pak Rahmat. Tapi setiap kali hendak berbicara, Raffi selalu ada di dekatnya, menatapnya tanpa ekspresi. Akhirnya, saat matahari mulai condong ke barat, ia mencari Pak Hasan. Pak Hasan adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya dalam hal ini. Lelaki tua itu selalu punya firasat kuat tentang hal-hal gaib, dan ia tahu lebih banyak tentang dunia yang tak kasat mata dibanding siapapun di desa ini. Ketika Bu Siti sampai di rumah Pak Hasan, lelaki tua itu sudah menunggunya di beranda. Seakan ia tahu bahwa Bu Siti akan datang. Ada yang tidak beres, kan? Tanya Pak Hasan tanpa basa-basi. Bu Siti langsung menangis. Ia menceritakan semuanya, tentang sosok-sosok yang berdiri di halaman rumahnya,
tentang bisikan yang didengarnya di tengah malam, dan yang paling menakutkan, tentang mata hitam Raffi. Pak Hasan mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya semakin tegang seiring cerita yang mengalir dari mulut Bu Siti. Setelah Bu Siti selesai, ia menarik napas panjang. "Aku sudah menduganya," katanya pelan. Bu Siti menatapnya dengan cemas. "Apa maksudmu, Pak?" Pak Hasan menatap ke arah matahari yang hampir tenggelam. "Anak itu bukan lagi Raffi yang dulu." Jantung Bu Siti serasa diremas. "Tetapi dia anak saya, Pak Hasan. Saya bisa merasakannya." Pak Hasan menggeleng. "Iya, dia memang anakmu, tapi dia kembali dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini." Bu Siti menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Pak Hasan menatapnya serius. "Malam ini, aku akan datang ke rumahmu. Kita harus melakukan ritual untuk memastikan apakah benar yang ada di dalam tubuh Raffi masih manusia atau bukan." Malam yang menentukan. Saat malam tiba, Pak Hasan datang ke rumah Bu Siti dan Pak Rahmat. Ia membawa beberapa benda, kemenyan, sebotol air yang telah diberi doa, dan sebatang paku panjang yang tampak berkarat. Raffi duduk di ruang tamu, tampak tenang seperti biasa. Tapi ketika ia melihat Pak Hasan, matanya menyipit sedikit, seolah bisa merasakan kedatangannya bukan tanpa alasan. "Pak Hasan," katanya dengan suara datar, "ada apa malam ini?" Pak Hasan tersenyum tipis. "Aku hanya ingin berbincang-bincang denganmu, Nak." Raffi tidak menjawab. Ia hanya menatap lelaki tua itu tanpa ekspresi. Pak Hasan mulai membakar kemenyan. Asap putih membubung ke udara, menyebarkan aroma khas yang memenuhi seluruh ruangan. Dan saat itu juga, sesuatu yang aneh terjadi. Raffi tiba-tiba tersentak. Napasnya menjadi lebih berat, dan matanya berkedip cepat, seolah mencoba menahan sesuatu. Pak Hasan tidak berhenti. Ia mengambil air doa dan perlahan mulai memercikannya ke tubuh Raffi. "Aku hanya ingin memastikan," katanya sambil tetap menatap pemuda itu, "apakah kamu benar-benar Raffi? Atau ada sesuatu yang ikut bersamamu?" Saat air suci menyentuh kulitnya, Raffi menggertakkan giginya. Tubuhnya mulai gemetar, dan ia langsung berdiri. "Tidak usah macam-macam, Pak Tua," katanya dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Bu Siti dan Pak Rahmat menegang. Itu bukan suara Raffi. Pak Hasan tetap tenang. Ia menggenggam paku berkarat itu, lalu dengan cepat, ia menusukkannya ke tanah di dekat kaki Raffi. Dan seketika, rumah itu bergetar. Lampu-lampu berkedip, udara menjadi dingin, dan suara bisikan yang sama seperti yang didengar Bu Siti malam sebelumnya kembali terdengar. Lebih keras, lebih jelas. Raffi mengerang, tubuhnya menegam, dan matanya berubah semakin hitam. Pak Hasan berbisik pelan, "Kamu bukan manusia lagi. Kamu kembali, tapi jiwamu sudah bukan milik dunia ini." Raffi tersenyum miring. "Siapa bilang aku ingin tetap tinggal di sini?" Lalu, dalam sekejap, ia menghilang. Seolah tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menguap ke udara. Hanya tersisa suara bisikan yang memenuhi ruangan, sebelum semuanya kembali sunyi. Bu Siti jatuh terduduk, menangis histeris. Pak Rahmat memeluknya erat, masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Pak Hasan menunduk, menatap lantai dengan mata sayu. "Raffi memang sudah kembali," katanya pelan, "tapi bukan untuk tinggal." Sejak malam itu, Desa Sukamulia tidak pernah lagi sama. Hilangnya Raffi untuk kedua kalinya meninggalkan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh akal sehat. Tidak ada jejaknya.
Tidak ada tanda-tanda ia pernah ada lagi. Namun, bukan berarti ia benar-benar pergi. Bu Siti sering terbangun di tengah malam, merasa ada seseorang yang mengawasinya dari sudut kamar. Pak Rahmat, yang awalnya skeptis, mulai mengalami kejadian aneh. Suara langkah kaki di beranda rumah, bisikan halus di telinganya saat ia sendirian, bahkan bau khas tubuh Raffi yang sesekali tercium meski tidak ada siapapun di dekatnya. Namun yang paling mengerikan adalah mimpi. Setiap malam, Bu Siti bermimpi berada di dalam hutan. Di hadapannya ada Raffi, berdiri di antara pepohonan dengan tubuh pucat dan mata hitam legam. "Ibu." Suara Raffi terdengar jauh, seperti datang dari tempat yang tidak nyata. "Raffi, kembalilah, nak. Aku tidak bisa." Bu Siti terisak dalam mimpinya. Kenapa? Karena pintu sudah terbuka. Dalam mimpinya, Raffi perlahan mengangkat tangannya, menunjuk sesuatu di belakangnya. Dan di sana, di tengah pepohonan yang gelap, ada sebuah celah. Bukan celah biasa. Celah itu tampak seperti retakan di udara, membentuk gerbang tipis yang bergetar seolah menembus ke dimensi lain. Dari dalam celah itu, muncul bayangan-bayangan tinggi berkulit pucat dengan mata hitam legam. Mereka berdiri diam, mengamati Bu Siti dengan ekspresi kosong. Kemudian, mereka tersenyum. Mimpi itu selalu berakhir dengan teriakan Bu Siti. Ia akan terbangun dengan tubuh penuh keringat, jantung berdegup cepat, dan telinga masih berdenging oleh suara bisikan dari makhluk-makhluk yang berdiri di balik pintu yang terbuka. Kehilangan yang kedua kalinya. Warga desa mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa orang mengaku mendengar suara-suara aneh dari hutan pada malam hari. Suara yang bukan milik binatang. Anak-anak kecil mulai bermimpi tentang Raffi, meski mereka tidak pernah mengenalnya secara langsung. Malam semakin panjang, dan udara semakin dingin. Pak Hasan, yang selama ini diam, akhirnya bicara. Pintu yang seharusnya tertutup sudah terbuka, katanya suatu malam saat berkumpul dengan para tetua desa. Dan sesuatu sudah keluar dari sana. Pak Rahmat mengepalkan tangannya. Kalau begitu, kita harus menutupnya kembali. Pak Hasan menatapnya dalam-dalam. Menutup pintu itu berarti mengorbankan sesuatu. Apa kau siap? Pak Rahmat terdiam. Ia menoleh pada Bu Siti, yang sejak tadi hanya duduk diam dengan mata kosong. Wanita itu sudah terlalu lelah, terlalu banyak kehilangan. Tapi ia sendiri tahu, jika pintu itu tidak ditutup, mereka akan kehilangan lebih banyak lagi. Malam ini, Pak Hasan melanjutkan, kita akan ke hutan. Kita akan mencari pintu itu, dan kita akan menutupnya sebelum semuanya terlambat. Perjalanan ke hutan. Malam itu, 5 orang berangkat ke dalam hutan. Pak Hasan memimpin, diikuti oleh Pak Rahmat, Pak Iwan, dan 2 pemuda desa yang berani mengambil risiko. Mereka membawa obor, air doa, dan paku berkarat yang sama seperti yang digunakan Pak Hasan saat melakukan ritual di rumah Raffi. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara burung malam, tidak ada bunyi serangga. Hanya suara langkah kaki mereka di atas tanah yang basah. Lalu, mereka melihatnya. Celah itu ada di tengah hutan, tepat di tempat di mana Raffi menghilang 7 tahun lalu. Tapi kini, celah itu lebih besar. Bayangan-bayangan berkulit pucat berdiri di sekelilingnya, bergerak perlahan seperti kabut yang hidup. Mata hitam mereka menatap manusia-manusia yang baru saja memasuki wilayah mereka. Pak Hasan menggenggam paku berkaratnya erat-erat. Kita harus segera menutupnya. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara itu terdengar. Jangan. Pak Rahmat terdiam. Ia mengenali suara itu.
Raffi berdiri di depan celah itu, menatap ayahnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Ayah." Suara Raffi terdengar berat, seolah sedang berjuang melawan sesuatu di dalam dirinya. "Jangan tutup pintu ini." Pak Rahmat menggigit bibirnya. "Nak, kau harus pulang." "Aku tidak bisa." Raffi tersenyum kecil, tapi matanya berkaca-kaca. "Aku sudah bukan bagian dari dunia ini lagi." Pak Rahmat maju selangkah. "Aku tidak peduli. Kau tetap anakku." Tapi kemudian, salah satu makhluk itu bergerak. Dengan kecepatan yang tidak masuk akal, ia muncul di belakang Raffi dan meletakkan tangannya di bahu anak itu. Dan seketika, mata Raffi kembali menjadi hitam pekat. "Ayah, pergilah." Pak Hasan berteriak, "Sekarang." Ia melempar paku berkarat ke tanah, tepat di depan celah itu, sementara Pak Iwan menyiramkan air doa. Udara mendadak bergetar. Makhluk-makhluk itu mulai menjerit. Suara mereka memekakkan telinga. Celah di udara itu bergetar semakin cepat, semakin kecil, sebelum akhirnya brak. Celah itu menutup dengan suara ledakan kecil, menghilangkan semua makhluk yang ada di sekitarnya, termasuk Raffi. Pak Rahmat jatuh berlutut, menatap tanah kosong di hadapannya. Anaknya sudah benar-benar pergi. Tidak akan ada keajaiban ketiga. Penutup. Setelah malam itu, Desa Sukamulya kembali tenang. Tidak ada lagi bisikan di malam hari. Tidak ada lagi sosok-sosok berkulit pucat yang mengawasi dari kegelapan. Namun, bagi Bu Siti dan Pak Rahmat, kehilangan itu tetap terasa. Mereka sering pergi ke tempat di mana pintu itu pernah terbuka, berharap bisa melihat Raffi sekali lagi. Tapi yang tersisa hanya hutan yang sunyi. Dan dalam kesunyian itu, terkadang, terdengar suara bisikan yang sangat halus. "Ibu, Ayah, terima kasih." Dan angin membawa suara itu pergi, menyisakannya sebagai kenangan tentang seorang anak yang pernah ada di antara dua dunia.